Tugas pemaparan video bab 8 nama. Nur Cahyani NIM 210.519 mata kuliah. Pengantar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Cahyani dari PGSD RAB. Nah, di sini saya akan memaparkan video materi yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Nah, untuk itu, baik kita simak bareng-bareng. Cekidot. Sistem Pendidikan Nasional. Kali ini kita akan membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang A itu kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Nah, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya yaitu pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti pendidikan agama oleh Menteri Agama, Akabri oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan. Butir-butir berikut ini akan membahas kedua hal tersebut. Yang pertama, kelembagaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program, serta pengelolaan pendidikan. Nah, yang pertama ada A. Jalur pendidikan penyelenggaraan Sisdiknas. Dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah, yang sering disingkat dengan PLS. Yang B. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1, Pasal 1, Ayat 5. Selanjutnya, jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang, yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, jenjang menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, poin 2, program dan pengelolaan pendidikan. Dan yang A, jenis program pendidikan. Nah, jenis program pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Yang selanjutnya, poin B, upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, jenis upaya pembaruan pendidikan, dan yang A, pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental
dan yang bersifat prinsipal. Nah, yang poin B, pembaruan kurikulum ada dua faktor. Pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Pembaruan kurikulum dapat dilihat dari segi orientasinya, strategi, isi atau program dan metodenya. Kurikulum 1975 sampai 1976 lahir sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1968 yang belum jelas orientasinya menjadi terorientasi kepada hasil atau produk oriented. Sebenarnya, dengan adanya orientasi baru ini sudah merupakan suatu langkah maju, sebab dengan berorientasi kepada hasil perumusan tujuan pendidikan yang jelas dan benar menjadi hal yang diperhatikan di dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya poin C, pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu pendidikan. Selanjutnya poin kedua, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Sila, Undang-Undang 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional yang mempunyai misi mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berlandaskan Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang 1945. 145 dituangkan ke dalam TAP MPR tentang GBHN khususnya bidang pendidikan. Dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1973 sampai dengan TAP MPR Republik Indonesia nomor 2 MPR 1993 dengan jelas dikemukakan program umum pembaruan dan pembangunan pendidikan. Di dalam semua ketetapan itu, terlihat adanya kesinambungan yang mencakup program utama pembangunan pendidikan, yaitu A. Perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan, dan B. Peningkatan mutu pendidikan, C. Peningkatan relevansi pendidikan, D. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan, E. Pengembangan kebudayaan, dan yang terakhir F. Pembinaan generasi muda. Program pokok sebagai kebijakan pembangunan pendidikan yang dinyatakan dalam GBHN tersebut juga memberikan pedoman bagi upaya merealisasikan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang 1945, yakni bahwa poin pertama yaitu tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran. Poin kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Undang-Undang 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hukum tertinggi dari organisasi kenegaraan yang memuat garis besar, dasar, dan tujuan negara. Sifatnya lestari, dalam arti menjadi petunjuk untuk hidup bangsa dalam jangka waktu relatif panjang, dan bahkan jika memungkinkan selama negara berdiri. Di samping itu, karena negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terlalu luas, sedangkan penyelenggaraan pemerintah harus efisien dan efektif,
maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang antara lain mengatur undang-undang dan peraturan pemerintah daerah tingkat 1, provinsi dan daerah tingkat 2, kabupaten atau kota madya. Untuk menyongsong laju pembangunan nasional, maka upaya penyempurnaan undang-undang organik bidang pendidikan dilakukan terus, dan sebagai hasilnya lahirlah Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 itu sebagai pencerminan adanya perkembangan aspek legal sistem pendidikan. Karena pendidikan berfungsi menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri mengalami perkembangan, maka sistem pendidikan nasional juga selalu dikembangkan.